Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Nesya Mayung dari kelas 10 MIPA 6 akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Ketika kita ingin menemukan jawaban atas permasalahan sains, yang kita perlukan adalah sebuah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Maka dari itu penting untuk kita memperhatikan dan pahami tentang konsep metode ilmiah yang mencakup pengertian metode ilmiah beserta langkah-langkahnya. Dalam mempelajari kimia, kita tidak hanya bertujuan untuk menemukan zat-zat kimia yang baru yang langsung dapat dimanfaatkan, melainkan dapat pula merumuskan keingintahuan seseorang untuk memahami fenomena alam dan peristiwa keseharian yang dialaminya. Di sini ada beberapa hal yang penting dan harus kamu pahami. Langkah-langkah metode ilmiah. Langkah awal suatu penelitian adalah melakukan perencanaan. Perencanaan ini sangat penting untuk keberhasilan suatu eksperimen. Oleh karena itu, rancanglah suatu rencana penelitian secara runtut dan mendetail. Langkah-langkah metode ilmiah yang harus kita lakukan yaitu: 1. Merumuskan masalah. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. 2. Menemukan hipotesis. Setelah berhasil merumuskan, kita bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan yang bernama lain hipotesis. 3. Menetapkan variabel penelitian. Variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 4. Menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Urutan langkah kerja dibuat ringkas namun dapat mengembang. 5. Mengumpulkan data. Setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga. Dengan begitu, kita dapat memperoleh data yang lebih akurat. 6. Mengolah dan menganalisis data. Tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisa data. 7. Membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pertanyaan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, kita harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. 8. Mengkomunikasikan hasil penelitian. Hasil penelitian penting dilakukan agar hasil penelitian kita diketahui pihak lain. Suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui dua cara, yaitu tertulis dan lisan. C. Hubungan antara ilmu kimia dan ilmu-ilmu lain. Sebagai salah satu ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu lain pendukung lainnya. Adapun hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lainnya adalah sebagai berikut. 1. Bidang kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. 2. Bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. 3. Bidang kriminologi. Kegunaan kimia di bidang kriminologi adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. 4. Bidang pertanian. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. 5. Bidang biologi. Kimia juga berperan dalam bidang biologi untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. 6. Bidang arkeologi. Peran kimia di bidang arkeologi adalah untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.